Indonesia. Bung Karno mengumumkan mereka para habaib dan kaum imigran Yaman harus kembali ke Yaman, sebab habaib itu dibawa oleh Belanda, yang ternyata Belanda dengan habaib itu genetikanya sama-sama Yahudi Askenazi. Jadi orang Belanda membawa Ba'alwi ke Indonesia itu membawa keluarganya, memasukkan keluarganya untuk membungkam apa gerakan para syarif dan para sayyid yang kebetulan wajahnya sudah wajah Jawa, wajahnya sudah wajah Sunda, wajahnya sudah wajah Melayu, itunya pesek-pesek. Maka mereka mendatangkan saudara Belanda sama-sama Yahudi yang wajahnya Arab, kemudian di framing, ini loh cucunya Rasulullah yang sebenarnya. Akhirnya Anda semua buta. Raja Abroha ketika itu, saudara-saudara kalian, dari Yaman membuat di Son'a, yaitu membuat bangunan emas untuk memalikan masyarakat supaya jangan menghadap Ka'bah tapi menghadap yaitu apa yang ada di Yaman, tapi semuanya gagal. Saudara-saudara sekalian, ada lagi cerita daripada orang Mesir. Bagaimana ceritanya orang Mesir? Mesir itu pernah dikuasai oleh orang yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Siapa namanya? Kebetulan namanya sama dengan mbahnya Habib. Siapa? Ubaidillah bin Ahmad al-Habib. Ada Habibnya. Bahkan sebagian disebutnya Ubaidillah bin Ahmad al-Mahdi. Ubaidillah bin Ahmad al-Mahdi karena mengaku dirinya Imam Mahdi, itu datangnya dari Yaman. Kebetulan ibunya juga sama dengan Ubaidillah bin Ahmadnya Habib, yaitu pindah ke Madinah. Maka sebagian para sejarawan mengatakan Ubaidillah bin Ahmad al-Habib yang ada di Mesir adalah kakek buyutnya Ba'alwi Habaib juga sama. Karena datanya sama, sifat karakternya juga sama. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, anak Jul'aba Ubaidillah bin Ahmad al-Habib ini itu kemudian mendoktrin masyarakat Mesir dengan Afrika dengan doktrin Dzurriyyatur Rasul, dengan doktrin Ahlu Baitir Rasul. Jadi seolah-olah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bicara Ahlul Bait, maksudnya adalah mereka. Kalau seumpama Rasulullah bicara Dzurriyyatur Rasul, keturunan Kanjeng Nabi, berarti maksudnya adalah mereka. Ini persis seperti habaib. Seolah-olah Ahlul Bait adalah mereka, seolah-olah Dzurriyyah adalah mereka. Sehingga menentang mereka itu sama dengan menentang Rasulullah. Ini doktrinnya mereka seperti itu. Akhirnya masyarakat Mesir tertundukkan semua, masyarakat Afrika lemah semua kekuatannya. Akhirnya ternyata mereka memiliki program terselubung, niat busuk untuk apa? Untuk menguasai Mesir dan Afrika. Mulai satu-satu pos ekonominya diambil, pos politiknya diambil, sosial keberagamaannya diambil, pos militernya diambil, pos kepolisiannya diambil, semuanya diambil. Begitu mereka sudah menguasai baik secara kultur dan secara struktur di Mesir dan di Afrika, kemudian mereka mendirikan empire kekuasaan yang disebut Banu Fatimiyah. Itu orang Yahudi, Pak. Makanya di sini kita harus hati-hati masalah ini supaya kaliannya paham. Saudara-saudara sekalian, Banu Fatimiyah di dalam perjalanannya mengaku dirinya cucunya Rasulullah, pengen dihormati tapi mereka tidak pernah menghormati orang lain. Pengen diagung-agungkan tapi mereka menginjak leluhur orang lain. Pengen dimuliakan tapi mereka merendahkan orang lain. Bahkan terjadi kekejaman-kekejaman pada perjalanan selanjutnya. Terjadi kekejaman-kekejaman, pembunuhan-pembunuhan, perebutan harta orang-orang yang tidak bersalah atas nama cucunya Rasulullah. Direbut hartanya dari 1 juta, 2 juta, ratusan juta, puluhan juta, sampai 500 juta, miliaran ibarat zaman sekarang. Akhirnya habis itu orang Mesir dan orang-orang Afrika, didoktrin, dikuasai oleh Banu Fatimiyah, keturunan
keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. 200 tahun hancur Mesir dengan Afrika. Ini jangan sampai Indonesia seperti itu, tuh maksudnya seperti itu. Subhanallah, saudara-saudara sekalian. Begitu mereka semua saudara-saudara sekalian sudah menguasai, mendoktrin, ternyata melakukan tindakan-tindakan kejahatan, merebut istri-istri orang, kemudian juga saudara-saudara sekalian, kemudian juga suaminya dibunuh, kemudian juga anak-anaknya diperkosa, mengatasnamakan cucunya Rasulullah. Orang Afrika, orang Mesir terbungkam, tidak ada yang berani menjawab. 200 tahun, Pak. Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti Mesir. Dan jawabannya malam ini ada di Wonogiri, bahwa kami Indonesia tidak akan seperti Mesir. Kami umatnya Rasulullah siap bergerak untuk mempertahankan, mensucikan nama baik Rasulullah dari para begundal-begundal yang mengaku cucunya Rasulullah tapi karakteristiknya jauh dari akhlaknya Rasulullah. Jadi tindakan PCNU semacam ini sudah sangat tepat. Itu akan memberikan hal yang positif terhadap umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama, karena yang banyak dari korban adalah orang NU. Saudara-saudara sekalian, maka akhirnya Mesir menangis, Afrika menangis, tidak bisa berbuat apa-apa, seluruh pos sudah dikuasai. Akhirnya mereka kemudian banyak yang haji ke Baitullah dengan di Ka'bah, menangis di depan Allah. Bagaimana ini masa cucunya Rasulullah seperti ini? Akhirnya mengadu di salah satu sultan daripada Banu Abbasiyah, yaitu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu lagi haji, menangis masyarakat Mesir, menangis masyarakat Afrika, mengadu. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bergerak untuk meneliti. Begitu diteliti, ternyata Banu Fatimiyah itu adalah menjual nama Rasulullah. Ternyata mereka adalah orang Syiah Imamiyah, genetikanya Yahudi, menjual nama Islam, menjual nama Rasulullah sebagai cucunya. Maka kemudian Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meminta restu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani istikharah, isyaratnya harus diberesin. Maka kemudian berdasarkan perintah Sultanul Aulia Al-Khawfus Samadani wa Nur Sati'ul Burhani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Salahuddin Al-Ayyubi bergerak, satu, membereskan kaum salibis yang ada di Palestina dan Konstantinopel. Nomor 2 adalah membereskan anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, Banu Fatimiyah, seorang Yahudi yang mengaku cucunya Rasulullah, mempecundangi umat Islam yang ada di Mesir dan ada Afrika. Diserang habis-habisan, beres. Mesir merdeka, Afrika merdeka. Kembalikan kepada rakyat. Makanya Laskar Sabilillah bekerja sama dengan NU dan Banser ini sebagai pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, ini banyak cerita-cerita semacam itu. Bukan itu aja, banyak sekali cerita-ceritanya. Apalagi semakin banyak dikaji referensinya, kitabnya, semakin banyak luar biasa hal-hal yang tidak baiknya. Karena mereka itu Syiah Imamiyah, ideologinya adalah ideologi Yahudi. Walaupun mereka ada yang Islam, tapi tetap sifat Yahudi, karakter dan ideologinya tidak pernah hilang. Banyak yang condong di komunis, banyak yang condong di komunis. Yaman ketika itu bersatu, Republik Yaman bersatu, dipecah belah oleh siapa? Dipecah belah oleh kaum Ba'alwi yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Tapi nyata-nyata setelah dipecah, kemudian kaum Ba'alwi berada di Yaman Selatan. Nyata-nyata ternyata akhirnya mereka membentuk Republik Komunis Yaman Selatan. Bukan Islam, tapi komunis Yaman Selatan. Wakil presidennya namanya Abdurrahman Al-Jufri, Habib Abdurrahman Al-Jufri.
ini adalah bapaknya Habib Ali Al-Jufri, yang kata Habib mengatakan kalau ingin melihat wajahnya Rasulullah, lihat saja wajahnya Habib Ali Al-Jufri. Ini bapaknya Habib Ali Al-Jufri, itu terusir dari Yaman. Kenapa? Sebab beliau terakhir menjabat wakil presiden Republik Komunis Yaman Selatan yang diusir oleh orang-orang Yaman. Di antaranya siapa lagi? Partai Sosialis Yaman yang bergerakkan Leninisme dengan Marxisme. Karl Marx dengan Lenin itu genetikanya sama dengan Habibnya sampean. Apa? Genetika Yahudi Askenazi. Lenin genetika Yahudi Askenazi. Karl Marx genetika Yahudi Askenazi, termasuk Profesor Dr. Snoek Hobronil Belanda yang menjajah sampean pura-pura jadi Islam, yang disebut dengan menyamarkan dirinya menjadi yaitu Haji Abdul Ghafur, itu juga genetikanya Yahudi Askenazi. Termasuk Van der Broek yang membelokkan nasabnya Wali Songo, juga Yahudi Askenazi. Termasuk Habib sampean Yahudi Askenazi. Mereka sama-sama satu keluarga bergerak di dunia untuk menguasai dunia. Saudara-saudara kalian, melek napa mboten? Melek napa mboten? Masya Allah, saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara sekalian, di antara lagi adalah ketua Partai Komunis Yaman, Sosialis Yaman, siapa? Namanya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Perdana Menteri Republik Komunis Yaman Selatan siapa? Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Atos. Mau apa ente? Mau marah sama siapa? Sok, muhibbin ada yang mau marah. Sok, fakta sejarah itu seperti itu. Bagaimana itu datanya? Klarifikasi. Makanya ada catatan sejarah mengatakan bahwasanya yang memperkenalkan komunis di Indonesia itu bukan orang Indonesia. Di Indonesia itu dulu tidak kenal komunis. Indonesia itu tidak kenal komunis. Komunis itu bukan mazhab asli Indonesia, bukan. Komunis itu bukan mazhab ahli Indonesia. Mazhab asli Indonesia itu apa? Satu adalah Hindu, nomor dua adalah Buddha, animisme, dinamisme. Mazhab asli Indonesia diantaranya adalah Islam Brahman, Islam Brahman, Islam Kapitayam, Islam Sunda Wiwitan, Islam Kejawen. Kejawen asalnya Kejavaan. Kejavaan itu asalnya dari keturunannya Javen bin Javid bin Nuh, karena orang Jawa itu keturunannya Nabi Nuh. Makanya orang Arab apa orang-orang Eropa kalau bilang orang Jawa bukan Javais tapi ono ene Javanis. Itu namanya agama Brahman yang terakhir dibawa oleh kaum Hawariyun, yaitu agama tauhidnya Nabi Ibrahim Brahman, membawa konsep monoteisme, Tuhan sebagai peralihan daripada bahasa Allah Subhanahu wa taala diganti yang. Kalau menyebut Allah maka dibunuh oleh Roma, maka nama Allah diganti dengan yang oleh orang Cina Selatan, apa Cina kuno. Orang Cina kuno itu menurut Profesor Dr. Kamal Shalibi mengatakan mereka termasuk Banu Israel, maka dari itu adat budayanya pakai gamis. Di sana ada catatan-catatan Nabi Muhammad juga ada, Kanjeng Nabi bakal teka ada, cuma diciri apa dialibasakan Cina kuno, termasuk lafaz Allah diganti dengan yang. Tuhan yang satu tidak diperanakan, tidak punya anak. Tuhan yang satu maha kuasa, pemilik langit dan bumi, dan kita akan kembali kepada Dia. Yang ini adalah bahasa kuno Cina sebagai peralihan dari lafaz Allah. Sebab kalau disebut Allah maka mereka akan dibunuh oleh apa? Dibunuh oleh Roma. Maka kemudian ini agama Brahman ini diperkenalkan, yaitu ada di tanah Sunda, ada di tanah Jawa yang disebut Kejawen, yang disebut Kapitayam, yang disebut Sunda Wiwitan. Maka orang Sunda Wiwitan yang ada di Baduy, Kejawen yang ada di kampung-kampung Jawa, walaupun mereka nggak sholat, tapi kalau tanya Gustine sampean sapa? Ya Allah.
Makanya orang NU dan para wali songo ketika sholat dialih bahasakan menjadi sembahyang enggak begitu keberatan. Apa sebab? Sebab yang adalah alih bahasa daripada Allah, bahasa Cina kuno, enggak ada bedanya. Curah orang hati ini kadang-kadang sok reseh, sembahyang itu Hindu, kalau kita itu sholat sembahyang Hindu. Kalau Hindu bukan yang apa Hindu? Hindu itu Brahmana, Wisnu dan Siwa. Kalau Buddha, Sang Buddha Gautama nggak ada istilah yang. Kalau disebut Sang Hyang Widiwoso itu berarti agama Brahman yang dipegang sebelum Hindu dan Buddha, sebelum animisme dinamisme yang datang dari diantaranya adalah dari Cina kuno, yaitu adalah agama Tauhidnya Nabi Ibrahim, disebut agama Brahman. Jadi Sunda wiwitan Kapitayam, begitu juga menjadi Kejawen. Ngerti gak ngerti, sementing mangkut beres. Mungkin apa buatan? Komunis tidak dikenal oleh orang Indonesia. Yang memperkenalkan komunis itu siapa? Ba'alwi, yaitu adalah Belanda. Dari orang-orang dibawa oleh Belanda, yaitu Yaman, Hadromaut, golongannya Ba'alwi Habaib. Makanya fitnah komunis di Indonesia itu adalah semua tokoh-tokohnya komunis itu habaib semua. Pada tahun 1943 mulai muncul saudara-saudara sekalian, apa 1945 mulai muncul saudara-saudara sekalian faham komunisme yang ada di Indonesia. Akhirnya mau dibuat partai PKI, membuat fitnah di Indonesia, sudah membunuh ribuan nyawanya para ulama, para kiai, ribuan nyawanya para ulama, para kiai kampung, ribuan nyawanya para kiai, para ulama pribumi. Itu yang menggagas itu siapa? Yang menggagas adalah saudara Musa. Musa itu siapa? Musa adalah Al-Habib, Musa bangsanya Al-Munawwar. Karena protes apa? Omono kiri. Pada tahun 1965 terjadi gerakan 30 SPKI. Banser akeh sing diracun, kiai dicincang, orang mung kiai jenderal pentolan Indonesia dicincang habis oleh mereka yang mengatasnamakan komunis dan pergerakan G30 SPKI. Ternyata di belakangnya itu ada, ternyata yang mimpin pembunuhan ulama NU, membakar pesantren itu semua mereka ternyata adalah kaum habaib DNAIT, namanya Al-Habib Ahmad Al-Aitid, membunuh para ulama, para kiai, tangannya penuh dengan darah koyak kiai dari para ulama NU. Ini wong NU gak sadar yang keterlaluan sampai jauh usah dari pengurus NU sampai. Kimlongone sampai melong ngerti apa melongo keter sampai. Melek napa mboten? Melek napa mboten? Kupingnya bolong napa mboten? Nggih ta? Para syirik para sedulur sedherek, termasuk gerakan komunis PKI yang digerakkan ada di Kalimantan, memecah belah umat Islam, menghancurkan pesantren, membunuh para ulama, para kiai yang ada di Kalimantan. Siapa gembongnya? Gembongnya adalah Al-Habib Ahmad Sufyan Barakbah dengan Al-Habib yaitu adalah Muhammad Fahrul Barakbah. Dua Barakbah ini. Jadi kalau Anda tidak hati-hati terhadap Habib, salah Anda sebagai bangsa Indonesia. Karena cerita yang saya singkat benar. Mungkin apa betul? Melek apa betul? Melek apa betul? Poros cerek poros dulu. Detik ini yang membela Habib itu adalah NU. Betul lah betul. Menghormati Habib itu NU. Wong Muhammad Diyawis gak karep menghormati Habib.
Sampean kan masih kegoda dumateng jenggot niku. Wah, al jenggot minal iman ya repot. Pasca kemerdekaan Indonesia, Bung Karno mengumumkan mereka para habaib dan kaum imigran Yaman harus kembali ke Yaman. Sebab habaib itu dibawa oleh Belanda. Yang ternyata Belanda dengan habaib itu genetikanya sama-sama Yahudi Askenazi. Jadi orang Belanda membawa Ba'alwi ke Indonesia itu membawa keluarganya, memasukkan keluarganya untuk membungkam apa gerakan para syarif dan para sayyid yang kebetulan wajahnya sudah wajah Jawa, wajahnya sudah wajah Sunda, wajahnya sudah wajah Melayu, hidungnya pesek-pesek. Maka mereka mendatangkan saudara Belanda sama-sama Yahudi yang wajahnya Arab, kemudian di framing, ini loh cucunya Rasulullah yang sebenarnya. Akhirnya Anda semua buta semua. Kenapa badan? Poros cerek, poros dul. Tapi ketika Anda itu ketika Bung Karno mengatakan habaib kudu pulang balik ke Yaman karena Belandanya sudah pergi. Sing pelo sapa? Sing pelo sapa? Nah, totul ulama bahwa Hasbullah mengatakan nggak usah Habib, udah biar aja tetap di Indonesia untuk membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamiyah. Iku cari NU kaya kue dadi angger ka NU Habib wis mulih kabeh di Yaman, dadi wong melarat di Yaman saiki perang baik. Di sini punya madrasah, di sini punya pesantren, di hauli besar-besaran. Ini adalah jasa daripada ulama NU. Tapi habaib zaman saiki no sing sok petakilan sombong ele-ele NU di dalamnya sudah sesat, NU di dalamnya sudah PKI, Banser PKI, Ansor PKI di Jawa Barat, di Jabodetabek. Akhirnya seperti neraka bagi Ansor dan Banser. Ini adalah ulam mulut-mulut kotornya Habib yang kurang ajar. Tahun 70 status WNI daripada Habib dipermasalahkan karena orang pengen jadi WNI itu ada syaratnya. Itu bagi yang lain syaratnya sangat sulit, tapi bagi Habib syaratnya sangat mudah sekali. Asal punya KTP udah aja dianggap negara jadi WNI, padahal mereka bahasa Indonesia aja kadang-kadang masih belum bisa. Pada waktu itu dipermasalahkan, habaib harus menuruti aturan yang ada, tidak bisa langsung jadi WNI, jadi harus sama dengan warga negara yang lain. Syaratnya ini, syaratnya ini, syaratnya ini. Minimal diam di Indonesia 20 tahun. Yang bela sopo Gus Dur, Ki Haji Abdurrahman Wahid Wonogiri tampil mengatakan gak usah Habib, gak usah dipersulit, biarkan dipermudah saja supaya Habibnya bisa di sini bantu kita ngajari Islam. Gus Dur yang membela, tanpa Gus Dur Habib akan sulit menjadi WNI. Tapi apa terima kasihnya habaib? Apakah mereka mengatakan terima kasih kepada Gus Dur? Enggak. Apa mereka menulis di catatan sejarahnya bahwasanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid seorang ulama yang sangat berjasa pada habaib? Apakah ditulis di dalam sejarahnya? Saya nggak pernah lihat. Tetapi justru ada oknum Habib yang kurang ajar mengatakan Gus Dur buta mata buta hati. Kurang ajar ente ya. Melek apa melek? Melek apa melek? Dan ini Wonogiri ono Habib petakilan kamplengan besisan. Sampean jadi habaib yang baik-baik di Indonesia, kami akan menghargai Anda. Tapi kalau ente buat gerakan gak baik, akan kami lawan sampai dimanapun. Faham? Aku ngomong nih sing ora apik, angger si apik tenang nyantai, gak usah mikirin. Nah ternyata yang apik-apik tersinggung berarti podo bae ora apik ya sampean. Para siapa Rasul yang membela habaib itu apa? Tahun 90-an ketika front pembela Islam didirikan oleh oknum-oknum Habib,
sudah berani melawan NU. Sampai Banser Ansor ketika itu gara-gara membakar bendera HTI yang tulisannya la ilaha illallah, di framing kemana-mana. Banser anti kalimat tauhid, Banser anti Islam. Ini bukan sekedar orang Wahabi, tapi mulutnya oknum Habib yang kotor yang harus dikampleng gitu lagi. Yo no Habib ngomong kayak pengen kok kapok ngaku pakai. Opo NU anti kalimat tauhid dasmu. Biar badan saya berdarah daripada membiarkan mulut ente seperti itu. NU ku anti kalimat tauhid sing tahlil wong NU. Faham? Makanya ente dari Habib yang benar kalau ngomong. Yang benar kalau ente benar enak hidup.